Good morning. How are you? I hope all of you stay good and healthy. Nah, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Now, we will start our lesson. Sekarang kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Nah, kembali kita belajar gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang ini, anak. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah kita pahami jika disusun dalam bentuk diagram. Nah, di sini ada contoh paragraf. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, di sini ini gagasan pokok ya, nak. Berada di kalimat pertama paragrafnya, dan gagasan pendukung berada pada kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Ya. Nah, tadi katanya gagasan pokok itu lebih mudah dipahami jika menggunakan diagram. Nah, seperti ini contohnya ya. Tadi gagasan pokoknya adalah Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Nah, gagasan pendukung yang pertama itu berada di kalimat kedua ya, nak. Keragaman bahasa tidak memecah belah bangsa. Kemudian kalimat berikutnya, gagasan pendukung berikutnya adalah bahasa Indonesia mempersatukan bangsa Indonesia. Kemudian gagasan pendukung berikutnya adalah bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, inilah dikatakan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram, ya. Atau bisa juga dikatakan peta pikiran. Nah, sumber bunyi. Nah, bagaimana cara menghasilkan bunyi pada sebuah benda? Kan? Nah, sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Ya, bunyi itu dihasilkan oleh benda yang bergetar. Misalnya di sini ada contoh sumber bunyi. Sini ada alat musik biola. Dengan cara digesek, maka dia menghasilkan bunyi. Jadi bunyinya itu dihasilkan oleh senar yang digesek ya. Senar biola yang digesek menghasilkan bunyi. Kemudian contoh kedua ini adalah marakas. Marakas ini dimainkan dengan cara digoyang ya, nak. Nah, marakas yang digoyangkan akan menghasilkan bunyi. Nah, yang ketiga ada gendang. Nah, gendang ini juga dimainkan dengan cara dipukul. Juga akan menghasilkan bunyi. Oke? Nah, jadi inilah contoh alat-alat yang bisa menghasilkan bunyi atau benda-benda yang bisa menghasilkan bunyi. Bisa dengan cara digesek, digoyang, dipukul, dan yang lainnya. Nah, keragaman agama di Indonesia. Tadi ada alat musik. Alat musik itu termasuk juga keberagaman dari daerah ya, nak. Nah, di sini ada keragaman agama. Ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Nah, ada 5. Ini dia ya, nak. Ada Islam, Kristen, Konghucu, Buddha, Hindu, dan Katolik. Inilah agama yang diakui di Indonesia. Nah, tempat ibadah agama ini, masjid itu adalah Islam, gereja adalah tempat Kristen, Buddha, tempat ibadahnya adalah vihara, Konghucu, tempat ibadahnya adalah kelenteng, Hindu, tempat ibadahnya adalah pura, dan Katolik sama dengan Kristen, sama-sama gereja ya, nak. Nah, jadi harus diingat ini tempat ibadahnya. Di kelas 3 sudah kita pelajari. Nah, di sini ada kitab suci dan hari besar keagamaannya. Agama Islam, kitab sucinya adalah Al-Quran. Nah, hari raya besarnya adalah hari raya Idul Fitri, ya. Kemudian hari raya Idul Adha, ini ya kita libur kemarin ya.
merayakan karena saudara kita yang beragama Islam merayakan Hari Raya Idul Adha. Kemudian tahun baru Hijriah, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan Isra Mi'raj. Kemudian Kristen dan Katolik, nah ini sama ya nak, sama-sama Alkitab, kitab sucinya. Hari raya besar agamanya juga sama ya. Hari Natal, ini yang kita rayakan hari Natal, Jumat Agung, Paskah, dan hari kenaikan Isa Al-Masih. Sama. Kemudian Hindu, ini kitab sucinya adalah Weda. Kemudian hari besar keagamaannya adalah Hari Raya Nyepi, Hari Raya Saraswati, dan Hari Pager Wesi. Kemudian Buddha, kitab suci adalah Tripitaka. Ya, hari besar keagamaannya adalah Hari Raya Waisak, Hari Raya Asada, dan Hari Katina. Kemudian Konghucu, kitab sucinya adalah Sisu Ujing ya nak. Tahun barunya adalah Imlek, tahun baru Imlek dan Cap Gomeh. Oke. Baik. Itulah dia keberagaman agama yang ada di Indonesia, kitab sucinya dan hari besar keagamaannya ya nak. Nah, walaupun beragam agama, tapi kita tetap harus bisa kerjasama. Nah, kerjasama dalam keberagaman. Nah, kerjasama adalah usaha yang dilakukan beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan. Nah, apa manfaatnya? Banyak ya nak. Contohnya mempercepat pekerjaan, meringankan pekerjaan, kemudian meningkatkan rasa persaudaraan dan kesatuan, serta memupuk rasa tolong-menolong. Contohnya kerja bakti di sekolah bersama teman-teman, itu merupakan contoh kerjasama dalam keberagaman ya. Masih banyak lagi contohnya nak. Nah, mengenal sudut. Perhatikan dulu rumah adat ini ya nak. Rumah adat ini rumah gadang, berasal dari Padang, Sumatera Barat. Ini rumah Nuo Sesat. Ini adalah rumah adat dari Lampung. Ya, rumah Nuo Sesat ini dari Lampung ya nak. Nah, dari rumah ini kita bisa menemukan bentuk sudut atau jenis sudut ya nak. Oke, masih ingatkah kamu jenis-jenis sudut? Pasti ya. Nah, sudut itu adalah dua garis yang bertemu pada sebuah titik. Ya, maka membentuk sebuah sudut. Sudut itu dilambangkan biasanya bentuknya seperti ini ya nak. Nah, titik pangkal yang sama disebut titik sudut. Ya, titik pertemuannya disebut titik sudut, sedangkan dua garis yang membentuk sudut itu disebut kaki sudut ya nak, kaki sudut. Nah, ini contohnya. Yang mana nih kaki sudutnya? Ini garis dari O ke A, kaki sudut ya. Kemudian dari O ke B, ini juga dikatakan kaki sudut. Kemudian yang O ini, ya, inilah disebut dengan titik sudut. Jelas ya? Nah, nama sudutnya ini adalah sudut AOB atau BOA. Jadi bisa dikatakan sudut AOB, bisa juga dikatakan sudut BOA. Oke. Nah, jenis-jenis sudut. Nah, ini sudah kita pelajari. Ada sudut lancip, seperti ini bentuknya. Nah, ini kurang dari 90 derajat atau besarnya 0 sampai 90 derajat. Kemudian sudut tumpul, ini seperti ini ya. Ini besarannya adalah 90 sampai 180 derajat. Katakan sudut tumpul. Yang berikutnya ada sudut siku-siku. Seperti ini. Sudut siku-siku. Nah, ini besarnya 90 derajat. Kemudian ada sudut lurus. Ini besarannya adalah 180 derajat. Nah, pada pembelajaran kita di kelas 3 ini sudah kita pelajari ya nak. Kalau kita amati barang-barang yang ada di rumah kita, benda-benda yang di rumah kita, banyak yang membentuk sudut yang kita sebutkan tadi. Oke? Nah, kemudian nanti kita akan mengukur sudut sebuah benda. Atau mengukur sudut. Nanti menggunakan penggaris busur ya nak. Nah, nanti tugasnya bisa dilihat di penugasan. Saya kirim nanti di classroom. Oke? Itu saja materi kita pada hari ini. Semoga dengan materi ini kita lebih memahami keberagaman, ya, kerjasama dalam keberagaman, kemudian
menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, dan juga bentuk-bentuk sudut. Oke, terima kasih untuk kita semuanya. Salam sehat.